Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 382, Adik Muda. Kaisar Agung kita ada di sini. Keluarga Chen adalah bagian dari Kekaisaran Buddha terberkati kita. Setiap generasi selalu setia kepada Kekaisaran Buddha terberkati kita. Kaisar pasti ada di sini untuk membantu keluarga Chen. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk disaksikan. Kecuali jika Dewa Naga Muda yang mulia mengeluarkan sekarap mayat racunnya, dia jelas bukan lawan Kaisar Agung kita. Para pengikut keluarga berdiskusi dengan keras seakan-akan telah menemukan dukungan. Chen Chen dan dua tetua agung keluarga Chen tampak berseri-seri melihat Si Fantian dan para penjaga alam suci Kekaisaran Buddha terberkati tiba di tempat kejadian. Cahaya yang menyilaukan menyala, ketika cahaya itu menghilang, Si Fantian dan 6 penjaga ahli teratas Kekaisaran Buddha terberkati berdiri di alun-alun. Salam, Kaisar Agung. Pangeran Taigan, para pengawal istana pangeran, dan banyak murid keluarga di sekitar alun-alun semuanya berlutut memberi hormat. Semua berdiri. Si Fantian berkata. Dengan izin Si Fantian, semua orang berdiri. Ayah kerajaan. Si Xiaofei mendekat sambil membungkuk memberi hormat. Si Plus Fantian mengangguk pada putrinya sambil tersenyum tipis sebelum melangkah ke arah Huang Xiaolong. Keempat sudut alun-alun menjadi sunyi senyap, menyaksikan Si Plus Fantian berjalan menuju Huang Xiaolong, selangkah demi selangkah. Si Plus Xiaofei menjadi gugup melihat ini, tidak tahu mengapa, dia khawatir pada Huang Xiaolong. Akan tetapi, Chen Chen dan kedua tetua agung bangkit dari tanah dengan canggung, terhuyung-huyung hingga mereka tiba di depan Si Plus Fantian. Kaisar, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Chen Chen memohon tanpa kehilangan kesopanannya. Si Fantian mengangguk di permukaan, sedangkan senyum pahit muncul di dalam. Di depan mata orang banyak yang waspada, Si Fantian berhenti 3 meter dari Huang Xiaolong. Berdiri diam, Si Fantian dan Huang Xiaolong saling berhadapan dalam diam. Sementara semua orang yang menonton menjadi semakin gugup dari menit ke menit, berpikir bahwa pertarungan akan segera terjadi antara Si Plus Fantian dan Huang Xiaolong, tiba-tiba mereka mendengar tawa rendah Si Plus Fantian, adik muda, baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak menyangka, kekuatanmu saat ini hampir menyamaiku. Ketika Huang Xiaolong berada di Kekaisaran Buddha terberkati tahun itu, ketika dia dipilih oleh altar Buddha terberkati untuk menerima baptisan energi Buddhisme dan diberi satu kesempatan untuk bertemu dengan Si Plus Fantian, dia hanyalah seorang Xiantian Ordo ketiga. Akan tetapi sekarang, bahkan belum genap 1 dekade berlalu, upaya 3 petarung alam suci keluarga Chen masih gagal mengalahkan Huang Xiaolong. Si Plus Fantian meratap dalam hatinya. Huang Xiaolong menatap Si Fantian, senyum pun mengembang di wajahnya. Kakak senior, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kuharap kamu baik-baik saja. Keduanya menyeringai lebar satu sama lain bagaikan sahabat lama yang bertemu kembali. Adik junior, adik senior. Orang-orang di sekitar yang mengantisipasi terjadinya pertempuran berdiri kaku, tercengang. Termasuk Si Plus Xiaofei, dia tampak linglung dan bingung. Meskipun dia adalah putri Si Plus Fantian, dia tidak tahu bahwa ayahnya telah bertemu Huang Xiaolong bertahun-tahun yang lalu dan bahwa Huang Xiaolong sebenarnya adalah junior brother Si Plus Fantian. Si Plus Fantian melirik kelompok Chen Chen yang beranggotakan 3 orang, lalu berkata kepada Huang Xiaolong, adik muda, beri aku muka, biarkan masalah ini berakhir di sini, bagaimana? Dalam perjalanan ke sini, dia diberitahu tentang konflik antara Huang Xiaolong dan keluarga Chen. Huang Xiaolong melirik ke arah Chen Chen, tindakan sederhana itu membuat hati Chen Chen dan kedua tetua agung menegang karena gelisah. Huang Xiaolong mengangguk. Karena Si Fantian yang berbicara atas nama mereka, tidak baik jika dia bertindak terlalu keras. Lagi pula, dia dan keluarga Chen tidak memiliki perseteruan darah yang abadi. Konflik kecilnya dengan keluarga Chen tidak seberapa dibandingkan dengan konflik dengan Dewa Templar. Melihat ini, ketiga pria keluarga Chen diam-diam bernapas lega. Patriark Chen, apakah kita akan mengakhiri masalah ini di sini? Hati Si Fantian sedikit tenang melihat Huang Xiaolong mengangguk setuju, dan dia menoleh ke arah Chen Chen. Kami akan mematuhi perintah yang mulia. Chen Chen menjawab dengan hormat. Sejak saat dia mengetahui pihak lain adalah Huang Xiaolong, penyesalan muncul. Namun, Huang Xiaolong sudah menyerang saat itu. Terpaksa berada di ujung pedang, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali bertarung. Sekarang, dengan Si Fantian yang menjadi penengah bagi mereka, ini adalah hasil terbaik yang bisa diharapkan Chen Chen. Si Plus Fantian mengangguk, puas dengan jawaban Chen Chen. Dia menoleh ke Huang Xiaolong, dengan senyum di wajahnya, adik muda, kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari agar aku dapat menjalankan tugasku sebagai tuan rumah. Huang Xiaolong tertawa, aku penasaran apakah anggur di istana Buddha terberkatimu rasanya enak. Si Plus Fantian tercengang sesaat lalu tertawa riang, aku jamin rasanya lebih nikmat daripada anggur di rumah Buddha.
Huang Xiaolong terkekeh, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan tinggal selama beberapa hari. Kedua pria itu tertawa. Ada kegembiraan di mata si Plus Xiaofei saat melihat Huang Xiaolong berbicara ramah dengan ayahnya. Pada saat ini, suara ludah yang ditelan terdengar dari sekeliling. Penasaran, Huang Xiaolong melihat ke sekeliling kerumunan dan melihat semua pemuda menatap dengan linglung ke wajah si Plus Xiaofei yang sedikit tersenyum. Huang Xiaolong menatap si Plus Xiaofei, senyumnya memang puitis, matanya yang riang menyerupai bulan yang bercahaya, mampu memikat semua makhluk hidup. Si Plus Fantian masih tersenyum, memberi isyarat untuk memperkenalkan Huang Xiaolong. Adik laki-laki, kemari, izinkan aku memperkenalkanmu, ini putriku, Xiaofei. Huang Xiaolong mengangguk pada si Plus Xiaofei, berkata, saya tahu. Si Plus Xiaofei mendekati Huang Xiaolong dan si Plus Fantian dengan menundukkan kepala, menyapa, Tuan Muda Huang. Suaranya seperti nyanyian burung oriole, jelas dan mengharukan, seolah-olah ada sesuatu yang menggelitik hati orang-orang yang mendengarnya. Secara logika, sebagai junior brother si Plus Fantian, si Plus Xiaofei seharusnya memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan paman bela diri, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk memanggilnya Huang Shaojun. Orang lain mungkin tidak menyadari perbedaan kecil ini, tetapi si Plus Fantian menyadarinya. Si Plus Fantian menatap putrinya dengan penuh arti. Dia hanya memiliki seorang putri, dan putrinya ini memiliki standar yang sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengabaikan para jenius berbakat dari keluarga besar. Akhirnya, seseorang yang tampaknya dia akui, telah muncul. Namun, ini adalah hal yang ideal menurut pandangan si Plus Fantian, hanya seorang jenius mengerikan seperti Huang Xiaolong yang layak untuk putrinya. Meskipun dia telah mendengar rumor yang menghubungkan Huang Xiaolong dengan gadis suci Dewa Templar, adalah hal yang umum di dunia roh bela diri bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, satu terutama pria sekelas Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memperkenalkan Zhao Su dan Zhang Fu ke si Plus Fantian sebagai balasannya. Si Plus Fantian menangkupkan tangannya untuk memberi salam, aku tidak tahu kalau itu senior Zhao Su dan senior Zhang Fu, aku sudah lama mendengar nama kedua senior itu. Dalam kurun waktu belakangan ini, saat Huang Xiaolong menjadi penerus sah gerbang Asura yang tersebar di seluruh benua angin salju, nama penjaga kiri dan kanan, Zhao Su dan Zhang Fu, dicatat oleh banyak kekuatan di benua itu. Zhao Su dan Zhang Fu keduanya membalas salam, tak satu pun dari mereka yang bersikap sok. Selanjutnya, si Plus Fantian mengundang Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu ke istana Buddha terberkati. Huang Xiaolong masuk ke dalam kuil Buddha terberkati untuk memuja patung Buddha terberkati sebelum mereka berangkat ke istana. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, si Plus Fantian, dan yang lainnya menghilang dari pandangan orang banyak. Di sekitar alun-alun, murid-murid keluarga itu terbangun dari keterkejutan mereka lama setelah Huang Xiaolong, si Plus Fantian, si Plus Xiaofei, dan yang lainnya meninggalkan alun-alun. Naga ilahi muda yang mulia sebenarnya adalah adik muda Kaisar Agung kita. Apa ini? Benar, apakah ada yang ingat saat altar Buddha terberkati memilih seseorang? Maksudmu, orang yang dipilih altar Buddha terberkati terakhir kali adalah naga ilahi muda yang mulia. Kerumunan massa pun menjadi gempar. Seperti badai, berita tentang keberadaan naga muda mulia di Kekaisaran Buddha terberkati menyebar, dan seluruh kota bergejolak. Di dunia roh bela diri, yang kuat dihormati, seorang jenius berbakat yang kuat seperti Huang Xiaolong merupakan eksistensi yang diidolakan oleh murid-murid dari banyak keluarga. Si Plus Fantian memimpin kelompok Huang Xiaolong ke istana Buddha terberkati. Tepat saat mereka tiba di pintu masuk, seorang wanita memikat berpakaian jubah Phoenix, dengan rambutnya dihiasi dengan mahkota kepala Phoenix, terlihat menunggu dengan penuh harap. Di belakangnya ada sekelompok selir, dayang istana, dan pengawal. Tidak diragukan lagi, wanita yang memikat ini adalah ibu si Plus Xiaofei, permaisuri Kekaisaran Buddha yang terberkati, Lin Mengel. Melihatnya, senyum terbentuk di wajah si Plus Fantian saat dia berkata kepada Huang Xiaolong, sepertinya kamu lebih populer daripada aku, saat aku kembali dari perjalanan berburu, tidak banyak orang yang menunggu untuk menyambutku. Jelaslah bahwa, ketika si Fantian dan Huang Xiaolong sedang dalam perjalanan ke istana, permaisuri Kekaisaran Buddha yang terberkati menerima berita tentang kunjungannya, sehingga mengumpulkan para selir, pelayan, dan pengawal di sini lebih awal untuk menunggu mereka. Tentu saja, orang yang ditunggu-tunggu semua orang adalah Huang Xiaolong, jenius legendaris dari dunia roh bela diri. Poligami.